Namaku Aulia. Aku menikah di usia 24 tahun dengan pria yang kupikir akan menjadi pelindungku seumur hidup. Namanya Reza, seorang pegawai bank yang tampan, pandai merayu, dan pada awalnya, begitu perhatian. Awalnya, hidup kami sangat membahagiakan. Meskipun kami belum punya apa-apa, kami tertawa bersama dalam kesederhanaan. Kami tidur di kasur tipis beralas tikar, tapi pelukannya hangat, dan senyumnya menghapus lelahku. Setahun berlalu, aku belum juga hamil. Awalnya aku tak terlalu risau. Aku yakin Tuhan punya waktunya sendiri. Tapi desakan mulai datang. Terutama dari mertuaku. Sudah 1 tahun, loh. Masa belum juga ada kabar? Dulu ibu hamil Reza bahkan cuma butuh 2 bulan setelah menikah, sindir mertuaku saat kami makan bersama. Sendok di tanganku langsung terasa berat. Reza tertawa kecil saat itu. Tenang, Bu. Nanti juga nyusul. Tapi malam itu, aku menangis di kamar mandi. Bukan karena perkataan ibu mertuaku, tapi karena tatapan Reza yang terasa makin asing. Aku mencoba berpikir positif. Aku mulai mencari informasi, beli vitamin, bahkan mengatur pola makan. Tapi tetap saja, belum ada tanda-tanda. Tahun kedua pernikahan. Aku mulai merasa tertekan. Setiap aku ke rumah mertua, aku merasa seperti sedang disidang. Bahkan sepupu-sepupu Reza mulai berbisik-bisik, menyebutku mandul. Aku berusaha kuat, meski setiap malam aku berdoa dalam tangis agar diberi kesempatan menjadi ibu. Reza pun mulai berubah. Ia lebih sering pulang malam, sering menghindari obrolan soal anak. Aku menahan semua luka itu sendiri. Aku mencoba bertanya padanya, "Zah, kamu masih ingin punya anak denganku kan?" Ia hanya mengangguk singkat, tanpa menatapku. Hatiku tercekat. Suatu malam, aku mendengar HP-nya berdering. Nama yang muncul membuatku gemetar, sayang Lala Hatina 2. Aku membuka pesannya. Di dalamnya ada foto seorang perempuan manja berpose di depan kaca, lengkap dengan tulisan, "Cepat ceraikan istrimu. Aku ingin jadi satu-satunya." Air mataku jatuh. Tapi aku masih memilih diam. Aku masih ingin memperbaiki semuanya. Beberapa hari kemudian, aku merasa mual hebat. Awalnya kupikir hanya masuk angin. Tapi rasa pusing yang terus-menerus membuatku curiga. Dengan gemetar, aku beli test pack. 2 garis merah. Aku terduduk di lantai kamar mandi, menangis dalam pelukan harap. Aku tunggu waktu terbaik untuk memberitahu Reza. Tapi harapanku pupus malam itu, ketika Reza pulang dan langsung berkata, "Aku mau bicara. Aku mau menikahi Lala. Dia hamil. Sudah sebulan lebih." Dunia terasa runtuh. Aku berusaha tetap tegar, lalu berkata dengan suara tercekat, "Aku juga hamil. 5 bulan." Reza terdiam. Wajahnya berubah. Tapi bukan rasa bersalah yang kulihat, melainkan panik. Kenapa nggak bilang dari awal? Aku menunggu saat yang tepat, jawabku pelan, menahan air mata. Tapi dia tetap pada keputusannya. Ia akan menikahi Lala. Bahkan, yang lebih menyakitkan, Lala akan tinggal bersama kami. Ia memintaku untuk menerima itu semua. Hari pernikahan mereka datang begitu cepat. Tanpa resepsi besar. Tanpa pemberitahuan ke keluarga besarku. Aku duduk di pojok kamar, memeluk perutku yang mulai membuncit, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Setelah Lala tinggal bersama, rumah itu berubah menjadi neraka. Di depan Reza, Lala manis. Tapi saat kami berdua saja, ia berubah jadi monster. Ia menyuruhku mencuci pakaiannya, membersihkan sepatunya, dan kadang menjatuhkan piring hanya agar aku yang memungutnya. "Mandul aja sok suci," bisiknya saat aku membereskan piring pecah. "Kalau bukan karena kamu hamil, kamu udah aku tendang dari rumah ini." Aku diam. Aku menangis setiap malam. Tapi aku tak pernah membalas. Karena aku tahu, anakku butuh aku untuk kuat. Hari persalinan datang. Aku melahirkan bayi laki-laki dengan tangisan keras yang menggetarkan jiwaku. Aku namai dia Raka, berarti kuat. Karena ia adalah kekuatanku untuk bertahan hidup. Namun bahkan sebagai ibu kandung, aku tak diberikan tempat yang semestinya. Lala mengatur semuanya. Susu apa yang harus diminum, jam tidur, bahkan pakaian Raka.
Aku hanya bisa menatap anakku dari jauh, mengusapnya diam-diam ketika ia tidur. Aku sempat mencium keningnya suatu malam, dan Lala tiba-tiba muncul. Jangan sentuh anak itu kalau nggak aku izinkan. Aku hanya menunduk. Tapi hatiku memberontak. Reza tak peduli. Ia lebih percaya pada Lala. Bahkan ketika aku mencoba memberi makan Raka dengan bubur buatanku sendiri, Reza marah besar. Kenapa kamu kasih makan tanpa tanya Lala dulu? Kamu itu nggak becus. Aku ibunya, teriakku untuk pertama kalinya. Ibu? Yang ngurus dari awal siapa? Kamu nggak becus jadi istri, apalagi jadi ibu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tangan Reza melayang ke wajahku. Tubuhku terhempas ke lantai. Aku merasakan sakit luar biasa, tapi bukan hanya di tubuh. Hatiku yang paling hancur. Raka menangis keras, tapi aku tak bisa mendekatinya. Aku dikurung dalam kamar. Lala tertawa di luar pintu, menyanyi-nyanyi seolah puas melihat penderitaanku. Paginya, aku diusir. Dengan wajah penuh lebam, tanpa uang, tanpa bekal. Aku berlutut, memohon pada Reza. Tolong, izinkan aku membawa Raka. Aku tidak punya siapa-siapa. Setidaknya biarkan aku merawat anakku sendiri. Tapi dia hanya berkata datar, kamu nggak pantas jadi ibu. Pergi dari sini. Aku ditarik oleh satpam dari halaman rumahku sendiri. Aku menoleh ke jendela, dan kulihat Raka, anakku, menempelkan wajah kecilnya ke kaca, menangis, menatapku dengan mata polosnya. Hatiku benar-benar hancur. Aku pergi dengan tubuh lelah, hati terkoyak, dan harapan yang nyaris mati. Tapi satu hal yang masih kupeluk erat dalam jiwaku. Aku akan kembali. Aku akan menjemput anakku. Entah kapan, entah bagaimana. Tapi aku akan bertemu Raka lagi. Apapun yang terjadi. Sudah 2 tahun berlalu sejak aku diusir dari rumah itu. 2 tahun tanpa kabar tentang Raka. 2 tahun penuh air mata dan doa yang tak pernah putus. Setiap malam aku memimpikan wajah kecilnya, suara tangisnya, dan tawa pertamanya. Tapi yang kudapat hanyalah kehampaan. Aku kini tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Hidupku serba pas-pasan. Aku bekerja mencuci pakaian tetangga, menyapu di warung makan, apa saja asalkan bisa makan dan membayar kos. Aku tak lagi memikirkan harga diriku. Yang kupikirkan hanya satu, Raka. Setiap hari Jumat, aku berjalan kaki sejauh 5 kilometer ke rumah itu. Rumah tempat anakku tinggal. Aku tak berani masuk. Aku hanya berdiri di seberang jalan, memandangi pagar hitam besar itu, berharap bisa sekilas melihat Raka keluar. Tapi tak pernah sekalipun ia muncul. Tetangganya, seorang ibu penjual sayur, kadang menyapaku. Bu Aulia ya? Ibu kandungnya Raka? Aku mengangguk sambil menunduk. Ia menatapku iba. Anak itu baik, tapi sering saya dengar nangis malam-malam. Ibu tirinya galak, suaminya pun keras. Kadang saya dengar suara bentakan, bahkan suara tamparan. Dunia serasa runtuh. Hatiku serasa diremas. Dia disakiti. Ibu itu mengangguk pelan. Maaf saya berkata begini, tapi saya tidak tahan melihatnya. Saya pernah lihat Raka duduk di tangga rumah, mukanya lebam. Saya tanya kenapa, dia jawab jatuh. Tapi saya tahu itu bukan jatuh biasa. Air mataku tumpah. Aku harus menyelamatkannya. Dia anakku. Namun saat aku mencoba datang lebih dekat, Lala muncul. Ia membuka pintu pagar dan berdiri dengan kedua tangan di pinggangnya. Mau apa kamu kesini lagi, Aulia? Saya hanya ingin bertemu Raka. Sekali saja. Saya mohon. Raka nggak butuh kamu. Dia sudah punya aku. Dan kamu? Kamu hanya wanita pengganggu yang dulu diusir karena tidak becus jadi ibu. Aku mengatupkan tangan, menahan amarah. Aku yang melahirkannya, Lala. Aku hanya ingin tahu keadaannya. Pergi, atau aku lapor polisi. Aku pun pergi. Lagi, untuk kesekian kalinya. Malam itu, aku menangis di kamar kosku yang sempit. Aku memeluk bantal, membayangkan tubuh mungil Raka dalam pelukanku. Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa menjemputmu. Hidup terus berjalan.
Aku mencoba mencari bantuan hukum, tapi tak punya uang. Aku menemui lembaga perlindungan anak, tapi mereka bilang, tanpa bukti kuat, mereka tak bisa masuk ke dalam rumah itu. Aku hampir menyerah. Tapi doa-doaku belum juga berhenti. Suatu pagi, 3 tahun setelah aku diusir, aku sedang menyapu halaman rumah makan saat sebuah mobil melaju cepat dan berhenti di dekatku. Pintu belakang terbuka. Seorang anak laki-laki kecil turun. Tubuhnya kurus, bajunya kusam, wajahnya pucat. Aku tertegun. Raka? Anak itu memandangku dengan mata kosong. Lalu menunduk. Di tangannya ada luka lebam yang belum mengering. Aku berlari menghampirinya. Raka? Nak? Ini ibu. Ibu? Dia mendongak perlahan. Tatapan itu, mata itu, tak salah lagi. Itu anakku. Ibu, bisiknya lirih. Aku memeluknya erat. Tubuhnya gemetar, dingin, kurus. Seperti tak pernah dihangatkan pelukan. Apa yang terjadi, Nak? Kenapa kamu di sini? Di mana ayahmu? Di mana? Lala? Dia menangis keras. Aku diusir, Bu. Mereka bilang aku anak sial. Ibu tiriku bilang aku bikin malu ayah. Hatiku seolah diremas hingga hancur. Aku membawanya pulang ke kamar kosku. Kami mandi bersama, makan nasi dengan telur dadar, dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur dengan anakku dalam pelukan. Aku kangen ibu, bisiknya sebelum tidur. Ibu juga, Nak. Sangat. Hari-hari setelahnya tak mudah. Aku harus menyembunyikan Raka dari mata orang-orang yang mungkin akan membawanya kembali. Aku tahu, secara hukum aku tak punya kekuatan. Tapi aku juga tahu, tak ada hukum di dunia ini yang bisa memisahkan cinta ibu dan anak. Aku bekerja lebih keras. Aku mulai menjual kue-kue buatanku. Raka mulai sekolah lagi, meski harus berpindah nama sementara. Aku menyebutnya sebagai keponakanku pada pemilik kos. Ia percaya, karena melihat aku merawat anak itu dengan penuh cinta. Tahun demi tahun berlalu. Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tekun. Ia sangat suka membantu. Di usianya yang masih belasan, ia sudah bisa bantu jualan kue. Kami hidup sederhana, tapi penuh canda dan kehangatan. Tak ada teriakan, tak ada tamparan, tak ada pengusiran. Saat Raka lulus SMA dengan nilai tinggi, ia mendapat beasiswa kuliah. Ia belajar keras siang malam. Dan setelah kuliah, ia mulai bisnis kecil-kecilan, jualan makanan ringan di kampus, lalu merambah ke platform online. Aku bangga padanya. Ia tidak hanya tumbuh kuat, tapi juga tumbuh dengan hati yang besar. Ia tak pernah dendam pada ayahnya, meski tahu semua yang telah terjadi. Tapi ia juga tak pernah lupa siapa yang mencintainya dengan tulus. Suatu hari, saat ia berusia 25 tahun, Raka pulang ke rumah sambil membawa setumpuk dokumen. Bu, aku mau bikin PT sendiri. Dan, aku ingin Bu jadi pemegang saham pertamanya. Aku tertegun. Apa maksudmu, Nak? Aku ingin Bu ikut punya perusahaan ini. Perusahaan milik kita. Aku sudah punya investor. Semua ini, hasil dari perjuangan kita. Air mataku jatuh. Aku peluk dia erat. Ibu bangga padamu, Nak. Dan hari itu tiba. Hari di mana Raka mengadakan pertemuan resmi pertamanya dengan calon mitra. Ia menyewa sebuah ballroom hotel sederhana. Ia berdiri di depan layar besar, mempresentasikan rencana usahanya. Aku duduk di barisan belakang, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tak menyangka, Reza dan Lala datang. Mereka terlihat terkejut melihat siapa yang menjadi pemilik perusahaan itu. Lebih terkejut lagi saat melihatku duduk di sana, berdampingan dengan Raka. Lala berjalan menghampiri, wajahnya pucat. Kamu masih hidup? Aku tidak hanya hidup, jawabku pelan. Aku hidup untuk membesarkan anak yang kalian buang. Reza hanya menunduk. Ia mencoba bicara pada Raka, tapi Raka menatapnya tajam. Ayah yang membuangku. Ibu yang memelukku kembali. Jangan pernah mengaku ayah lagi, jika hanya ingin numpang nama di saat aku sukses. Ruangan itu sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Raka melanjutkan, aku tak butuh dendam. Tapi aku butuh keadilan. Ibu berhak mendapatkan hidup yang layak.
Dan mulai hari ini, aku akan pastikan beliau bahagia. Aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya, aku menang. Bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk membuktikan, cinta seorang ibu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Sejak hari itu, hari saat Raka berdiri tegar di hadapan kedua orang yang telah meninggalkannya, hidupku berubah. Bukan karena kami menjadi kaya raya, bukan karena popularitas, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama, Tuhan mengembalikan bahagiaku dalam bentuk yang lebih sempurna. Anakku yang kini menjadi sosok dewasa yang kuat, lembut, dan penuh kasih sayang. Tapi luka di masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menepi, menunggu saat untuk kembali menyayat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, pelan, dan terdengar hancur. Hah? Aku terdiam. Aku tahu suara itu. Suara yang dulu selalu membentakku, mencaciku, bahkan menendangku keluar dari rumah dalam keadaan hamil. Reza? Ia menghela napas panjang. Boleh kita bertemu sekali saja? Ada apa? Lala meninggalkanku. Ia bawa semua tabunganku. Perusahaanku bangkrut. Aku sendirian. Ada jeda panjang di antara kata-katanya. Aku bisa mendengar tangis tertahan di balik napasnya. Jadi kamu telepon aku karena kamu sudah tidak punya siapa-siapa? Tanyaku lirih. Bukan hanya itu, suaranya pecah. Aku ingin bertemu Raka. Sekali saja. Aku tahu aku tak pantas, tapi, tolong. Aku menutup mata. Bagian hatiku yang dulu terluka tiba-tiba berdarah lagi. Aku mengingat malam saat aku diusir. Aku ingat saat aku menangis di depan pagar, memohon agar bisa memeluk anakku. Aku ingat suara tangis Raka kecil yang hanya bisa kudengar dari balik jendela. Kenapa baru sekarang, Reza? Setelah semua yang kamu lakukan? Aku bodoh. Aku terlalu percaya Lala. Dia yang meyakinkanku bahwa kamu gila. Bahwa kamu hanya berpura-pura baik. Dia selalu berkata Raka tak butuh kamu. Hatiku mencelos. Tapi aku tidak terkejut. Lala memang ahli bersandiwara. Di depan semua orang ia tampil manis, lembut, penuh perhatian. Tapi di belakang, ia racuni semua orang dengan fitnah dan dusta. Maaf, Reza. Aku harus tanya ke Raka dulu. Jika dia ingin bertemu, aku akan izinkan. Tapi jika tidak, jangan pernah hubungi aku lagi. Telepon itu kututup dengan hati yang campur aduk. Malam harinya, saat Raka pulang, aku ceritakan semuanya. Ia diam lama, menatap lantai, lalu mendongak. Ayah datang bukan karena cinta, tapi karena kesepian. Aku mengangguk. Kau benar, Nak. Tapi aku juga tahu, dia adalah ayah kandungmu. Meski semua kesalahan tak bisa dimaafkan, mungkin kamu ingin menemuinya untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang damai. Raka memejamkan mata. Nafasnya berat. Aku akan temui dia, Bu. Tapi bukan karena dia ayahku. Aku akan menemuinya sebagai laki-laki yang dulu ditelantarkan, dan kini datang bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan siapa yang benar-benar keluarga. Hari itu pun tiba. Kami bertemu di taman kota yang sepi, di bawah rindangnya pohon-pohon tua. Reza tampak jauh berbeda. Wajahnya kusut, matanya sembab. Rambutnya mulai memutih. Ia datang dengan tubuh gemetar, menunduk saat melihatku dan Raka. Raka berdiri di hadapannya. Tegap, tenang. Tapi sorot matanya penuh luka yang tak terucap. Raka, ucap Reza lirih. Raka hanya menatap. Tak menjawab. Ayah minta maaf. Ayah bodoh. Ayah terlalu percaya pada Lala. Ayah kira dia wanita yang tepat. Tapi dia hancurkan semuanya. Dia bawa semua uang, semua harta, bahkan dia pernah mencoba menjual rumah. Aku menahan napas. Jadi benar apa yang pernah kudengar dari tetangga. Reza melanjutkan, ayah tahu permintaan maaf ini tak akan cukup. Tapi, ayah ingin kau tahu, setiap malam ayah dihantui oleh suara tangismu. Ayah menyesal, Nak. Raka akhirnya bicara. Suaranya datar. Ayah tahu, waktu aku usia 5 tahun, aku bersembunyi di bawah tempat tidur, karena takut dipukul hanya karena menumpahkan jus.
Ayah tahu aku sempat berpikir, lebih baik mati daripada tinggal di rumah itu. Reza tertegun. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ayah membiarkan ibu tiriku menyiksaku. Bahkan saat aku demam tinggi, dia bilang aku hanya manja. Aku diguyur air dingin malam-malam. Dan ayah? Ayah diam. Raka menahan air mata. Tapi tangannya mengepal. Yang menyelamatkanku bukan ayah, tapi ibu. Perempuan yang ayah usir malam-malam dalam keadaan hamil. Perempuan yang ayah anggap hina, padahal dia satu-satunya cahaya dalam hidupku. Reza mulai menangis. Maafkan ayah? Tidak, Raka menatapnya tajam. Aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak bisa mencintaimu. Aku hanya melepaskanmu. Agar hidupku tidak lagi penuh beban. Ia lalu menoleh padaku. Ayo pulang, Bu. Dan kami pun pergi. Meninggalkan Reza sendirian di taman itu, dengan tubuh yang membungkuk dan tangisan yang tertahan. Hari-hari setelahnya kami jalani seperti biasa. Tapi aku tahu, di dalam dada Raka, ada luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi ia memilih untuk tidak menyimpannya sebagai kebencian, melainkan sebagai pelajaran. Bisnis Raka terus berkembang. Ia membuka cabang-cabang baru, memperkerjakan banyak anak muda putus sekolah, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang dalam seminar, berbicara tentang perjuangannya. Tapi di setiap akhir presentasi, ia selalu mengatakan kalimat yang membuatku menangis. Aku bukan siapa-siapa tanpa ibuku. Dia wanita yang tidak hanya melahirkanku, tapi juga menyelamatkanku dari kegelapan. Jika ada yang pantas disebut pahlawan, maka dialah orangnya. Dan di saat orang-orang berdiri memberi tepuk tangan, aku hanya bisa menunduk, menahan tangis. Karena aku tahu, perjuanganku bukan sia-sia. Satu malam, setelah acara seminar besar, kami duduk di balkon rumah kecil kami yang kini telah direnovasi menjadi lebih layak. Raka menggenggam tanganku. Bu? Ya, Nak? Aku sudah memaafkan semuanya. Tapi aku tidak akan lupa siapa yang menamparku, dan siapa yang memelukku saat aku terjatuh. Aku janji, selagi aku hidup, ibu tidak akan pernah menangis lagi karena kesepian. Aku tak mampu menjawab. Aku hanya memeluknya erat. Dan dalam diam, aku berdoa. Terima kasih, Tuhan, Engkau kembalikan anakku. Dan Engkau beri aku kesempatan untuk dicintai tanpa syarat. Karena pada akhirnya, keajaiban bukan datang dari langit yang tiba-tiba terbuka, tapi dari cinta yang bertahan dalam luka, doa yang tak pernah putus, dan pelukan seorang anak yang memilih ibunya di atas segalanya. Sudah 2 tahun sejak Raka memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke masa lalu. Hidup kami damai dan cukup, meskipun tidak mewah. Usaha Raka dalam bidang kuliner semakin berkembang, bahkan ia membuka rumah makan dengan konsep pemberdayaan ibu-ibu tunggal dan mantan TKW. Ia selalu bilang padaku, aku ingin semua ibu bisa berdiri tegak seperti ibu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, saat aku sedang membersihkan halaman, seorang wanita berdandan mewah turun dari mobil sedan hitam yang berhenti di depan rumah kami. Ia memakai kacamata hitam besar, seolah ingin menutupi identitasnya, tapi wajahnya terlalu akrab untuk kulupakan. Itu Ibu Reza, mantan mertuaku. Aulia? Sapanya, senyumnya dingin. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Tubuhku kaku. Boleh kita bicara sebentar? Tanyanya sambil berjalan mendekat tanpa menunggu izin. Ia masuk ke halaman tanpa kupersilakan, duduk di bangku kayu di teras depan. Tumben datang ke sini, kataku pelan. Ia tersenyum kecut. Aku dengar anakmu maksudku, cucuku sukses ya sekarang. Aku diam. Aku tahu arah pembicaraan ini. Sudah kuduga, cucuku itu anak Reza. Bagaimanapun, dia darah daging keluarga kami. Aku tahu dulu ada banyak salah paham, tapi sekarang kan semua sudah lewat. Raka sudah besar. Mapan. Aku hanya ingin menjalin kembali silaturahmi. Aku menatapnya lama. Dulu, wanita inilah yang menuduhku mandul, yang tertawa ketika aku diusir, dan bahkan ikut berteriak saat aku memohon untuk membawa Raka. Silaturahmi? Tanyaku lirih. Waktu aku terpuruk, kau dan keluargamu menendangku seperti sampah.
Waktu anakku kelaparan, tak ada satupun dari kalian yang peduli. Dan sekarang, setelah dia sukses, kau datang membawa embel-embel cucu. Matanya berkilat, tapi senyumannya tetap dipaksakan. Kau masih menyimpan dendam rupanya. Bukan dendam, jawabku tenang. Ini soal harga diri. Saat itu, Raka pulang. Melihat neneknya di teras, ia tertegun, tapi tidak menunjukkan rasa senang. Nenek, katanya datar. Nak cucuku. Wanita itu berdiri dan mencoba memeluk Raka, tapi ia mundur selangkah. Ada apa kesini? Aku hanya rindu. Dulu aku memang salah, tapi sekarang aku ingin menebusnya. Kita ini keluarga. Kamu cucuku satu-satunya. Kamu tidak ingin punya hubungan baik dengan nenekmu. Raka menatapku, lalu kembali menatap wanita itu. Dulu aku butuh pelukan nenek saat aku dipukul ayah. Aku butuh perlindungan saat ibu tiriku menyiksa aku. Tapi tak ada yang datang. Bahkan saat aku dibuang ke jalan, nenek diam saja. Aku tidak butuh keluarga yang datang hanya ketika aku berhasil. Wanita itu tampak tersinggung. Raka, kamu tidak sopan pada orang tua. Orang tua yang mana? Yang hanya muncul setelah tahu aku punya perusahaan. Ia terdiam. Nafasnya tersendat. Raka melanjutkan, silakan pulang, Nek. Rumah ini bukan tempat untuk mereka yang hanya melihat uang, bukan kasih. Wanita itu menatap kami dengan mata berkaca-kaca, lalu berbalik pergi. Aku tidak pernah tahu apakah itu air mata penyesalan atau air mata karena gagal memanfaatkan cucunya. Beberapa hari kemudian, berita buruk datang. Salah satu proyek besar Raka diblokir izinnya secara tiba-tiba. Saat diselidiki, ternyata ada tekanan dari pejabat lokal yang ternyata masih kerabat Reza. Ternyata, setelah gagal merayu Raka secara langsung, mereka berusaha menjatuhkannya dari belakang. Kenapa mereka begitu tega, Bu? Tanya Raka malam itu. Karena kamu tidak bisa mereka kuasai, Nak. Karena kamu tidak mau tunduk pada kehendak mereka. Karena kamu terlalu jujur dan berani berdiri sendiri, jawabku sambil memeluk bahunya. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Orang-orang seperti mereka tidak mudah menyerah. Dan benar saja, esok harinya, seorang pengacara datang ke kantor Raka membawa surat tuntutan. Bapak Reza ingin menuntut hak asuh sebagai ayah kandung. Ia ingin mengambil kembali anaknya secara hukum, kata pengacara itu dingin. Aku gemetar. Anak? Raka tertawa sinis. Saya sudah dewasa. Saya bukan anak kecil yang bisa direbut begitu saja. Tapi Pak Reza merasa punya hak sebagai ayah kandung, jawab sang pengacara. Raka menatap tajam. Katakan pada Reza, jika dia ingin merebutku, dia terlambat 20 tahun. Kami akhirnya membawa masalah ini ke pengadilan. Tidak untuk membuktikan siapa ayah yang sah, karena itu sudah jelas. Tapi untuk menghentikan segala bentuk tekanan yang bisa merugikan bisnis dan kehidupan kami. Di persidangan, Reza muncul dengan wajah memelas. Ia berdalih bahwa ia hanya ingin menebus kesalahan, bahwa ia mencintai anaknya dan ingin bersama di masa tuanya. Hakim bertanya pada Raka, apakah Anda bersedia berdamai dengan ayah kandung Anda? Raka berdiri. Tegas. Saya ingin berdamai, Yang Mulia. Tapi damai tidak berarti saya harus membiarkan orang yang pernah membuang saya, kembali menyakiti saya dengan cara lain. Damai berarti saya memaafkan, tapi tidak melupakan. Saya sudah memiliki hidup yang baik. Saya tidak membenci ayah saya, tapi saya tidak ingin dia menjadi bagian dari masa depan saya. Sidang selesai. Hakim memutuskan tidak ada alasan hukum untuk campur tangan atas kehidupan pribadi Raka yang sudah dewasa. Tuntutan ditolak. Nama kami bersih. Hari itu, untuk pertama kalinya aku melihat Reza benar-benar hancur. Ia keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai, sendirian. Tak ada Lala. Tak ada keluarganya. Tak ada yang membela. Sementara aku dan Raka keluar dengan kepala tegak. Bukan karena menang, tapi karena kami tidak pernah menyerah. Beberapa bulan kemudian, hidup kami kembali normal. Usaha Raka semakin berkembang. Bahkan ia membeli rumah baru untuk kami, jauh dari lingkungan lama yang penuh luka. Suatu malam, saat kami duduk di ruang keluarga,
Raka berkata. Bu, aku ingin buka sekolah gratis untuk anak-anak jalanan. Aku tahu rasanya hidup tanpa perlindungan. Aku ingin mereka punya tempat aman. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Kamu selalu membuat ibu bangga, Nak. Raka tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Aku bisa seperti ini, hanya karena ibu tidak menyerah. Karena ibu terus berjuang meski dunia menolak kita. Aku ingin semua anak punya ibu sepertimu. Dan malam itu, aku menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit. Tapi karena penuh rasa syukur. Tuhan memang mengujiku dengan luka, tapi Ia juga menyembuhkannya lewat anak yang luar biasa. Malam itu hujan turun deras, membasahi jendela rumah kami yang baru. Meski nyaman dan hangat, hatiku tetap cemas. Sejak sidang melawan Reza berakhir, kami memang merasa tenang, tapi aku tahu luka hati anakku tidak serta-merta sembuh. Raka masih sering termenung, tatapannya kosong, seakan tersesat dalam kenangan masa kecil yang kelam. Aku memutuskan membuatkan teh hangat dan menghampirinya yang sedang duduk di beranda. Masih belum bisa tidur, Nak? Tanyaku pelan sambil menyerahkan cangkir teh. Raka menoleh, mengangguk kecil. Aku tadi baca berita. Ternyata ayah kandungku menjual rumah masa kecil kita. Aku tertegun. Rumah itu, tempat segala luka dimulai. Tempat aku pernah disiksa, ditendang keluar, dan anakku ditinggalkan. Sekalipun penuh trauma, ada sejumput kenangan kecil yang tak bisa kulupakan, saat Raka pertama kali belajar berjalan, atau saat ia mencium pipiku dengan pipi belepotan bubur. Rumah itu mungkin penuh luka, Nak, kataku lirih, tapi itu juga tempat pertama kali kau memanggilku ibu. Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kamu masih belum bisa melupakan semuanya, ya? Ia mengangguk. Aku ingin lupa, tapi kadang suara makian mereka masih terngiang. Bayangan dipukul dengan ikat pinggang itu masih terasa. Aku benci merasa seperti ini, Bu. Aku benci kalau ketakutan masa kecil itu masih mengurungku meski aku sudah dewasa. Aku menahan tangis. Kudekap tubuhnya yang kini jauh lebih besar dariku, tapi tetap anak kecil dalam pelukanku. Kamu tidak lemah karena trauma itu masih ada, Raka. Justru kamu kuat karena kamu bertahan. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mendapat kabar tak terduga dari salah satu rekan Raka di kantor. Ia bilang ada seorang gadis muda datang mencari Raka. Awalnya aku mengira itu hanya penggemar bisnisnya, tapi ternyata, namaku Dina, katanya saat datang ke rumah. Usianya sekitar 18 tahun, raut wajahnya mirip dengan seseorang, sangat mirip. Aku adik tirinya Raka, katanya pelan. Darahku berdesir. Gadis ini anak Lala? Aku tahu ini canggung, Bu. Tapi aku kabur dari rumah. Ibu tiri kami, Lala, bukan hanya jahat pada Raka, tapi juga pada aku dan ibuku. Aku mengerutkan kening. Ibumu? Bukankah Lala ibumu? Dina menggeleng. Ibuku yang asli meninggal saat aku umur 3 tahun. Setelah itu ayah menikah dengan Lala. Sejak kecil, aku sering dipaksa mengaku anaknya dan tak boleh menyebut almarhumah ibu. Hatiku mencelos. Luka itu ternyata berulang. Sosok Lala tidak berubah, tetap menyakiti siapapun yang lemah. Dina melanjutkan dengan suara bergetar, dia suka memukulku kalau aku dapat nilai jelek. Bahkan pernah mengurungku di gudang karena ketahuan main HP terlalu lama. Aku nggak tahan, Bu. Aku tahu Raka pernah tinggal di sini. Aku ingin ketemu kakakku. Raka yang sejak tadi mendengar dari balik pintu akhirnya keluar. Wajahnya tegang. Dina? Gadis itu mengangguk. Kakak, aku tahu kamu pasti marah. Tapi aku bukan seperti mereka. Raka menatapnya lama, lalu mempersilakan duduk. Untuk pertama kalinya, dua anak dari ayah yang sama duduk berdampingan, bukan untuk dipaksa bersaing, tapi untuk menyembuhkan luka yang mereka bawa. Dina tinggal bersama kami beberapa minggu. Meski awalnya canggung, lama-lama Raka mulai menerima kehadirannya. Dina rajin membantu di rumah, sopan, dan sangat menghormati aku sebagai ibu. Ia juga bercerita bahwa ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu sejak kecil. Ibu kandungku meninggal waktu aku kecil, dan Lala hanya tahu marah.
Rasanya baru kali ini aku bisa tidur nyenyak tanpa takut dibangunkan dengan bentakan. Aku menangis mendengarnya. Luka yang sama, pola yang sama, seperti lingkaran setan yang terus berulang. Suatu hari, Dina memelukku dari belakang saat aku sedang melipat baju. "Boleh aku panggil ibu juga?" bisiknya. Aku menoleh dan mengangguk. "Tentu, Nak. Rumah ini terbuka untuk hati yang tulus." Kehadiran Dina membawa perubahan besar dalam hidup kami. Raka yang tadinya pendiam, mulai lebih ceria. Mereka suka tertawa bersama saat memasak, dan sering saling bercerita sebelum tidur. Aku bahagia melihatnya, tapi di balik itu semua, ada kekhawatiran yang mulai tumbuh. Suatu sore, aku melihat Raka duduk sendiri di taman, memandangi foto masa kecilnya. Aku duduk di sampingnya. "Ada yang mengganggumu, Nak?" Ia menghela napas. "Bu, Bagaimana kalau suatu hari aku jadi seperti ayah?" Aku terperanjat. Maksudmu? Aku takut, Bu. Takut jika aku punya anak, aku nggak bisa menjadi ayah yang baik. Takut aku mewarisi kemarahan yang sama seperti Reza. Aku sering marah dalam hati, Bu. Aku takut. Kurai tangannya. Dengarkan ibu baik-baik. Kamu bukan ayahmu. Kamu tidak akan jadi dia. Kamu anakku, dan kamu tumbuh dalam luka tapi tidak jadi peluka. Itu yang paling penting. Ia menunduk. Tapi bagaimana jika aku gagal? Semua orang bisa gagal, Nak. Tapi kamu tidak akan pernah gagal selama kamu memilih cinta daripada kekuasaan. Dan itu sudah kamu buktikan. Ia memelukku. Hangat. Lama. Dan saat itulah aku tahu, Raka mulai sembuh. Beberapa minggu kemudian, Dina mengajukan permohonan untuk kuliah di jurusan psikologi. Ia bilang ingin menjadi terapis yang bisa membantu anak-anak trauma seperti dirinya. "Karena aku tahu ada banyak anak yang gak punya suara," katanya sambil tersenyum. Air mataku kembali jatuh. Tuhan memang mempertemukanku lagi dengan anakku, tapi ia juga menambahkan satu anugerah tak terduga, seorang anak perempuan yang juga butuh kasih. Kehidupan kami memang tidak sempurna, tapi penuh dengan cinta dan perjuangan. Masa lalu memang menyakitkan, tapi masa depan akhirnya mulai bersinar. Waktu berlalu, perlahan tapi pasti. Usaha Raka berkembang pesat. Dina diterima di jurusan psikologi di universitas impiannya. Rumah kami yang dahulu sederhana kini telah menjadi tempat yang penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, di balik senyum yang mengembang setiap hari, aku tahu hati Raka belum sepenuhnya pulih. Ada sesuatu yang ia simpan dalam diamnya, sesuatu yang tak bisa ia ungkap dengan mudah. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik turun, aku melihat Raka berdiri di jendela, menatap kosong keluar. Aku menghampirinya. "Kamu terlihat gelisah, Nak," bisikku. Ia menoleh, tersenyum tipis. "Aku sedang berpikir tentang seseorang." Aku mengerutkan dahi. "Seseorang?" Ia tertawa hambar. Namanya Ayu. Dia rekan kerja sekaligus sahabat di proyek sosial yang kami jalankan di luar kota. Dia baik, cerdas, penyayang tapi aku takut, Bu. "Takut apa?" "Takut mencintai." Aku menggenggam tangannya. Kenapa? "Apa kamu tidak percaya dia bisa menerimamu apa adanya?" "Bukan itu," bisiknya. "Aku takut jika aku terlalu dekat, aku akan menyakitinya. Seperti ayah menyakiti ibu." Aku takut kemarahan yang dulu kupendam akan meledak suatu hari. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Raka, kamu bukan Reza. Kamu berbeda. Kamu lahir dari luka, tapi tidak pernah menciptakan luka baru. Cinta bukan untuk ditakuti, Nak, tapi untuk dibagikan. Kalau kamu terus menghindar, kamu tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya sembuh." Ia diam. Tapi dalam diamnya, aku tahu ia sedang berpikir keras. Beberapa hari kemudian, Raka mengajak Ayu datang ke rumah. Ayu datang dengan senyum ramah dan pembawaan hangat. Dia langsung dekat dengan Dina, bahkan membantunya membuat camilan sore. Aku memperhatikannya diam-diam, caranya memperhatikan Raka, caranya menanggapi cerita-cerita kecil Dina, hingga caranya bersikap sopan dan penuh kasih. Sore itu, saat Ayu berpamitan, ia menunduk sopan padaku. "Terima kasih sudah mengizinkan saya datang, Bu."
Saya sudah lama ingin bertemu dengan sosok luar biasa yang membesarkan Raka. Aku tersenyum hangat. Terima kasih, Nak. Kamu membawa cahaya baru di rumah ini. Ketika Ayu pergi, aku melihat pipi Raka sedikit memerah. Itu pertama kalinya aku melihat dia gugup karena perempuan. Dia baik sekali, kataku sambil menyikut pelan lengan Raka. Raka tertawa. Iya, Bu. Aku tahu aku harus mencoba. Aku tersenyum lega. Anakku mulai membuka hatinya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu siang, Dina pulang kuliah dengan wajah pucat. Napasnya terengah-engah, matanya merah. Ada apa, Dina? Tanyaku panik. Ia terisak. Aku diikuti orang sejak keluar kampus. Lalu saat di halte, seorang wanita menyapaku. Dia bilang, anak haram seperti kamu pantasnya bukan tinggal di rumah mewah itu. Kau cuma benalu di hidup Raka. Hatiku mencelos. Kamu kenal wanita itu? Wajahnya mirip-mirip sekali dengan Lala. Darahku mendidih. Jadi mereka kembali, tidak bisa mendapatkan Raka, kini mereka menyasar Dina. Aku menenangkan Dina, lalu menghubungi Raka. Malam itu kami duduk bertiga di ruang tengah, membahas kemungkinan bahwa keluarga Reza mencoba menyakiti kami lagi secara psikologis. Aku tidak akan diam saja, Bu, tegas Raka. Kalau perlu aku laporkan mereka ke polisi. Tidak semua hal harus diselesaikan dengan amarah, Nak. Tapi kita juga tidak boleh diam. Kita harus punya bukti. Raka mengangguk. Ia memasang kamera pengawas di sekitar rumah, mempekerjakan petugas keamanan tambahan, dan meminta salah satu temannya yang bekerja di bidang hukum untuk bersiaga. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Dina kembali ketakutan seperti dulu. Ia mulai menolak keluar rumah. Di kampus, ia sering termenung. Dan yang lebih menyedihkan, ia mulai menarik diri dariku. Maaf, Ibu, aku nggak ingin jadi beban. Aku tahu keluarga Raka banyak yang nggak suka aku di sini. Aku bisa pergi kalau memang itu lebih baik. Aku langsung memeluknya erat. Dina, kamu anakku juga. Kamu nggak akan pergi kemana-mana. Kalau mereka ingin menyakitimu, mereka harus melewati ibu dulu. Beberapa minggu kemudian, situasi mulai mereda. Tidak ada gangguan lagi. Namun ketenangan itu semu, karena aku tahu luka-luka kecil sudah terlanjur tercipta lagi. Di tengah semua itu, kabar mengejutkan datang. Reza, mantan suamiku, kecelakaan. Parah. Koma. Dirawat di rumah sakit besar di kota sebelah. Aku, yang selama ini telah membuang jauh semua rasa terhadapnya, mendadak dilanda kegamangan. Aku bahkan tak tahu harus merasa apa, sedih, marah, atau tidak peduli. Yang mengejutkan, dokter yang menangani Reza menghubungi Raka. Kami tahu Anda anak kandung beliau. Dalam keadaan darurat ini, pihak rumah sakit perlu keluarga terdekat sebagai penanggung jawab. Raka datang ke rumah sakit. Saat kembali, wajahnya muram. Dia kurus sekali, Bu. Tak seperti dulu. Dokter bilang kemungkinan besar dia takkan bangun. Tapi jika bangun pun, memorinya bisa rusak. Aku mengangguk pelan. Kamu marah? Tidak tahu. Aku bingung, Bu. Bagian kecil dari diriku ingin bilang, itu pantas untuknya. Tapi bagian lain hanya kasihan. Aku menepuk bahunya. Kasihan itu bukan kelemahan, Nak. Itu tanda kamu tidak tumbuh menjadi seperti dia. Beberapa hari kemudian, Lala datang. Wajahnya berantakan, air mata bercucuran. Raka? Aulia, maafkan aku, katanya lirih di depan rumah kami. Reza mungkin akan pergi. Dan aku tidak punya siapa-siapa. Anak? Dina muncul di pintu. Wajahnya menegang. Aku bukan anakmu, katanya datar. Lala berlutut. Maafkan aku terlalu egois dulu. Aku hanya takut kehilangan segalanya. Tangisnya pecah. Tapi tidak ada dari kami yang menghibur. Luka terlalu dalam, kata-kata terlalu terlambat. Aku datang bukan minta kembali diterima. Aku hanya ingin kalian tahu aku benar-benar menyesal. Kemudian ia bangkit, menunduk, dan pergi. Setelah ia pergi, Dina gemetar. Aku nggak tahu harus percaya atau tidak. Aku memeluknya.
Kamu nggak perlu memutuskan sekarang. Maafkan kalau kamu siap. Tapi jangan merasa wajib memaafkan hanya untuk menyenangkan orang lain. Malam itu, aku merenung sendiri di kamar. Hidup benar-benar tak terduga. Dulu aku dibuang, kini mereka yang berlutut. Tapi apakah itu membayar air mata masa lalu? Tidak. Tapi aku tahu, aku tak lagi menyimpan dendam. Aku hanya ingin anak-anakku hidup damai. Hidup yang tidak penuh luka seperti masa kecil mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa tersenyum memandang langit malam. Karena aku tahu, meski hidup penuh badai, kami tetap berdiri, tetap bertahan, dan tidak membiarkan luka mewarisi luka. 2 tahun telah berlalu sejak hari ketika Lala datang menangis di depan rumah kami. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan. Tidak dari keluarga Reza, tidak dari masa lalu. Kehidupan kami menjadi tenang. Tidak selalu sempurna, tapi cukup untuk membuat hati ini damai. Raka kini bukan hanya seorang pengusaha muda yang sukses. Ia menjadi inspirasi. Bukan karena uangnya, tapi karena kisah hidupnya yang luar biasa. Ia mulai banyak diundang ke berbagai seminar motivasi untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia berbicara dengan tenang, kadang terbata-bata saat mengenang masa kecilnya, tapi sorot matanya tak pernah berbohong. Dia adalah pemenang dalam perang batin yang panjang. Dan Ayu, dia bukan hanya sahabatnya lagi. Raka melamarnya di taman kecil dekat rumah. Di tempat yang dulu mereka duduk berdua membicarakan hidup dan trauma masa lalu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Raka berkata, "Aku bukan orang yang sempurna, Ayu. Tapi aku ingin belajar mencintaimu dengan cara yang tidak pernah ku mengerti dulu. Maukah kamu berjalan bersamaku?" Ayu menangis dan mengangguk. Mereka menikah dalam upacara sederhana di halaman belakang rumah, di hadapan orang-orang yang mereka cintai. Aku tak bisa menahan air mata ketika Raka memelukku setelah ijab kabul. Semua ini tidak akan terjadi tanpa ibu. Terima kasih sudah bertahan untukku. Aku hanya bisa berbisik, kamu adalah alasan ibu bertahan. Dina, di sisi lain, sedang menjalani tahun kedua kuliahnya di jurusan psikologi. Ia sering membawa pulang kisah-kisah anak-anak dampingan praktiknya. Ia mendengarkan dengan sabar, mencatat, dan berbagi cerita dengan kami. Beberapa kisah begitu menyayat hati, mirip dengan yang pernah ia alami sendiri. Ibu tahu, katanya suatu malam, ada anak perempuan yang terus menangis saat ditinggal ibunya di ruang terapi. Tapi setelah beberapa minggu, dia mulai mau menggambar, dan gambar pertamanya adalah dia sedang berpegangan tangan dengan seorang wanita bermata lembut. Dia bilang itu, ibu angkat yang baik. Aku teringat ibu. Aku tersenyum sambil memeluknya. Karena kamu pun sekarang adalah wanita bermata lembut itu, Dina. Dina kini tidak lagi merasa seperti orang luar di rumah ini. Ia adalah bagian dari kami. Tak peduli darah siapa yang mengalir di tubuhnya, karena yang mengikat kami bukan darah, tapi cinta. Raka dan Ayu membeli rumah kecil tak jauh dari rumahku. Mereka tidak ingin terlalu jauh, katanya. Aku masih ingin makan sayur asem buatan ibu setiap minggu, canda Raka. Mereka mengadopsi seekor anjing bernama Bima, anjing jenis Golden Retriever yang sangat ramah. Setiap akhir pekan, rumah mereka dipenuhi tawa, masakan rumahan, dan obrolan hangat. Suatu sore, saat kami duduk bersama di taman belakang, Ayu menyandarkan kepalanya ke bahu Raka. Aku ingin punya anak, katanya pelan. Raka terdiam sejenak, lalu menatapku. Bu, menurut ibu, aku bisa jadi ayah yang baik. Aku menggenggam tangannya. Bukan bisa, Nak. Tapi kamu sudah menjadi sosok ayah, bagi adikmu, bagi anak-anak yang mendengarkan ceritamu, dan nanti bagi anakmu sendiri. Ia tertawa kecil. Aku harap begitu. Dan doa itu terkabul. 1 tahun setelah menikah, Ayu melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka menamainya Akil Alfan, yang berarti, anak yang berakal dan bijak. Hari itu, di rumah sakit, aku menatap cucuku sambil meneteskan air mata. Aku tidak pernah menyangka akan merasakan bahagia seperti ini, bisikku pelan. Setelah semua penderitaan, Tuhan masih memberiku hadiah. Raka menatapku sambil memeluk Ayu dan anaknya. Ibu bukan cuma selamat dari badai. Ibu adalah pelindung,
pelita, dan pelabuhan. Semua ini karena ibu tidak pernah menyerah. Aku tak bisa berkata-kata. Hanya memeluk cucuku, dan berjanji dalam hati bahwa cinta yang dulu pernah direnggut dariku, kini takkan pernah kulepaskan lagi. Dina lulus dengan predikat cum laude. Ia langsung diterima di sebuah yayasan rehabilitasi untuk anak korban KDRT. Ia kini menjadi penggerak, memberikan konseling, dan menjadi telinga bagi banyak suara yang tak pernah terdengar. Salah satu program yang ia gagas bahkan didanai oleh perusahaan Raka dengan nama Rumah Pulih. Tempat aman bagi anak-anak dan ibu-ibu yang disakiti untuk kembali belajar mencintai hidup. Pada hari peresmian Rumah Pulih, Dina berdiri di podium dan membuka pidatonya dengan kata-kata yang membuat semua hadirin diam dan menangis. Aku dulu bukan siapa-siapa. Aku dibungkam, dipukul, dipaksa diam. Tapi aku bertemu seseorang yang tak pernah menyerah padaku. Dia bukan ibu kandungku, tapi dia ibu terbaik yang pernah kumiliki. Karena dia, aku tahu, luka tidak harus diwariskan. Luka bisa sembuh. Luka bisa menjadi pelita. Saat ia menunjuk padaku di barisan tamu kehormatan, semua orang bertepuk tangan. Aku berdiri dan memeluknya. Hari itu, aku merasa hidupku benar-benar utuh. Beberapa bulan kemudian, kabar datang bahwa Reza, mantan suamiku, meninggal dunia. Ia tak pernah siuman sejak kecelakaan itu. Aku duduk sendiri di depan makamnya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk melepaskan. Aku sudah memaafkanmu, Reza, bisikku. Bukan karena kau layak, tapi karena aku layak bahagia. Aku menaruh bunga, membalikkan badan, dan berjalan pergi, tanpa beban, tanpa dendam. Hanya hati yang ringan. Kini, setiap pagi, aku bangun dengan senyuman. Di meja makan, aku menyuapi cucuku sambil bercerita tentang dongeng masa kecil. Raka dan Ayu sering berkunjung, begitu juga Dina yang kini tengah menulis buku berjudul Luka yang Tidak Dihapus, Tapi Diterima. Dan aku mulai menulis juga. Buku pertamaku akan berjudul Tolong Biarkan Aku Bertemu Anakku. Kisah ibu yang bertahan demi cintanya. Buku itu bukan hanya untuk mengabadikan kisahku, tapi untuk ibu-ibu lain yang mungkin sedang bertahan dalam gelap, berharap pada cahaya yang entah dari mana datangnya. Aku sangat ingin mereka tahu. Kamu tidak sedang sendiri. Dan kamu sangat layak untuk bahagia.